Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami hadir menghadap-Mu. Kami rindu untuk membaca firman Tuhan di dalam mengawali aktivitas kami hari ini. Kami ingin senantiasa diperbaharui agar kami dapat semakin dekat dengan-Mu. Kami memohon, bukalah akal pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 34 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berjalan Keluar dari Kegelapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keraguan akan perkataan Yesus tentang anak manusia menyebabkan orang-orang Yahudi yang mendengarkannya bertanya, siapa anak manusia itu? Mereka memahami hukum Taurat tentang Mesias yang tetap hidup selama-lamanya, Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi yang berkuasa kala itu, Mesias yang akan mendirikan sebuah kerajaan. Itulah pengertian mereka. Yesus tidak menanggapi pertanyaan itu. Ia tidak menjelaskan, tetapi Yesus meminta mereka agar mempercayai anak manusia yang akan ditinggikan itu. Ya, sesungguhnya Yesus sedang menyampaikan akan kematiannya di atas kayu salib. Waktunya hanya tinggal sebentar lagi sampai akhirnya akan disalibkan, sehingga Yesus menawarkan mereka untuk segera bertobat. Hanya ada sedikit lagi terang, jangan sampai akhirnya kegelapan datang menguasai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang menghindari salib adalah orang yang dikuasai kegelapan. Orang yang menolak berita salib, ia tetap berjalan di dalam kegelapan. Sama artinya dengan hidup di dalam kegelapan yang tidak mengetahui tujuan kemana akan pergi. Sedangkan orang yang tekun mau memikul salib seperti Yesus, itulah orang yang berjalan di dalam terang. Terang itu tidak dapat dipisahkan dari hidup orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karenanya, orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak terang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah dipilih menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, hendaklah kita senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus. Iman kita adalah sarana untuk melawan godaan, sebagai senjata kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita berjalan di kegelapan, dengan imanlah kita bisa melihat dan memilih sesuatu yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bertekun untuk mempelajari firman Tuhan, agar iman kita senantiasa bertumbuh menuju kepada terang Allah. Kita bergegas berjalan keluar dari kegelapan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus,
hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami kembali diingatkan untuk hidup di dalam terang-Mu, mau memikul salib-Mu. Kami memohon biarlah iman kami senantiasa semakin bertumbuh dan senantiasa menyala, agar kami juga mampu membawa terang sebagai anak-anak terang. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa atas pelanggaran kami selama ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Kami serahkan seluruh hidup ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.